Dalam gelapnya semesta yang luas, tersembunyi lorong-lorong rahasia, jalur-jalur tanpa peta, ruang-ruang yang tak kasat mata. Di balik tabir kenyataan fisik yang biasa kita lihat, terhampar sebuah dunia lain, dunia yang sunyi, dunia yang menunggu untuk ditemukan oleh jiwa yang berani mempertanyakan segalanya. Pernahkah kau merasa, dalam sekejap sebelum tidur atau di saat-saat hening, seolah ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang menunggu untuk dikisahkan? Apa jadinya bila realitas yang kita pahami hanya satu sisi dari koin eksistensi, bahwa ada dimensi keempat, dunia tak terlihat yang tak hanya mengintip dari balik tirai, tetapi juga menata jalannya hidup, menembus pikiran, mempengaruhi perasaan, bahkan menggenggam nasib kita. Bayangkan, malam yang hening, angin menari di antara pepohonan, bulan bersembunyi di sela awan. Segala sesuatu terasa biasa, dan tiba-tiba, sekilas penglihatan batin kita menangkap kehadiran sesuatu yang lebih tua dari waktu dan lebih luas dari ruang. Getaran di udara, bisikan samar dalam benak, keraguan yang mengusik ketenangan hati. Semuanya adalah pintu gerbang menuju dimensi yang tak terjamah mata, tetapi sungguh nyata bagi mereka yang peka akan tanda-tandanya. Malam ini, jika engkau bersedia, berjalanlah bersamaku melewati lorong-lorong rahasia dunia ini ke dalam misteri dimensi keempat. Duduklah di tepi api pengetahuan kuno, di mana para mistikus, nabi, alkemis, dan pemikir agung berbicara dalam bahasa simbol, kode, dan rahasia. Dengarkanlah warisan mereka, disampaikan dari mulut ke mulut, dari tulisan yang tersembunyi di balik manuskrip usang dan batu prasasti yang hampir lapuk digerus waktu. Dalam lautan material yang padat dan tegas, manusia telah lama membatasi dirinya hanya pada 3 dimensi: panjang, lebar, dan tinggi. Dunia fisik tampil bak ilusi yang mempesona indera, namun juga menipu, karena sesungguhnya inilah layar perak kecil di teater tak berujung bernama realitas. 3 dimensi adalah panggung, namun para penonton, pemain, bahkan penulis naskah tersembunyi di ruang belakang. Inilah panggilan bagi para pelacak kebenaran untuk menyibak lapisan-lapisan di balik layar, menembus tabir tebal menuju dimensi keempat. Dimensi keempat bukanlah sekadar bilangan dalam matematika abstrak atau formula aneh dalam laboratorium fisikawan. Ia adalah dunia batin, dunia tanpa bentuk namun penuh makna, dunia di mana pikiran, energi, dan entitas halus menari dalam senyap, membentuk benang-benang takdir kita, jauh sebelum kita menyadarinya. Disinilah letak pangkal segala sebab, jantung dari semua misteri. Bersama aku malam ini, mari kita telusuri 4 kunci utama yang membuka gerbang negeri asing ini. Dunia pikiran, ranah energi, entitas halus, dan simpul nasib yang terbentuk oleh benang-benang tak kasat mata. Pertama, kita masuki dunia pikiran, medan tak berwujud yang membami dalam setiap manusia, namun lebih luas dari seluruh galaksi. Pikiran bukan sekadar proses biologis dalam sel-sel otak, melainkan samudra kesadaran yang menghubungkan jiwa-jiwa satu sama lain, ibarat jaringan tak terlihat yang memungkinkan gagasan dan inspirasi bergerak melintasi ruang dan waktu. Para bijak kuno menyebutnya noosfer, lapisan mental bumi, tempat berkumpulnya seluruh ide dan arketipe manusia. Dalam ajaran hermetik disebut pikiran segala, pusat segala ciptaan di alam semesta. Setiap pikiran, tiap getaran emosi adalah gelombang lembut yang melaju di samudra tak kasat mata tersebut. Saat kau menaruh niat, bermimpi, atau hanya sekadar membayangkan, sesungguhnya kau menciptakan riak energi yang menembus batas dimensi fisik. Pikiran adalah benih kosmik, dialirkan hingga jauh dan mempengaruhi realitas, terkadang dalam bisikan kecil, terkadang dalam gelombang raksasa perubahan. Ilmuwan di bidang fisika kuantum
telah mengendus jejak-jejak realitas non-fisik ini. Mereka menyaksikan partikel yang berubah perilaku ketika diamati, seolah semesta memberi isyarat. Ada sesuatu yang lebih dalam, ada pengamat, ada kesadaran. Dunia fisik tunduk pada hukum-hukum tak kasat mata dari dimensi keempat. Pikiran, dalam diamnya, menata dan membentuk kemungkinan menjadi kenyataan. Namun jalur menuju kekuatan ini tak selamanya terang. Di antara pikiran dan dunia ragawi bersembunyi bisikan-bisikan halus, hasrat gelap, ketakutan, impian, proyeksi tak sadar. Semuanya adalah entitas yang bukan hanya abstrak. Mereka hidup menunggu waktu dan peluang untuk menampakkan diri dalam hidup kita. Iya, kunci kedua adalah ranah energi. Para guru kuno memahami bahwa wujud materi hanyalah lapisan paling kasar dari energi. Segala sesuatu bergetar, dari batu di pinggir jalan sampai bintang-bintang di langit. Dan manusia, dengan tubuh, pikiran dan jiwa, adalah jaringan halus antara dunia kasar dan dunia cahaya. Dalam ajaran Vedanta, dunia dikenal sebagai maya, ilusi yang lebih dalam dari sekadar penampakan. Semuanya adalah permainan energi dan kesadaran. Tubuh manusia sendiri bukan hanya daging, ia adalah medan energi hidup yang disebut aura. Cakra, pusat-pusat energi dalam tubuh, menjadi benda perbincangan para yogi ribuan tahun lalu. Dalam tubuh mengalir prana, chi, subtle energy, energi yang menghubungkan kita pada jejaring semesta. Ketika kita marah, takut, bahagia, atau jatuh cinta, tubuh kita memancarkan vibrasi unik, menorehkan pola-pola tak kasat mata ke ruang di sekeliling. Setiap tempat, setiap ruangan, menyimpan jejak energi orang-orang yang telah melintas, meninggalkan bekas dalam aliran waktu dan tapak sejarah. Inilah sebabnya tempat suci terasa berbeda. Kuil, gereja, pohon-pohon tua, bahkan kamar kecilmu sendiri, semuanya adalah kanvas di mana energi-energi halus melukis narasi panjang tentang keberadaan. Kemampuanmu membaca atau merasakan getaran tempat tertentu adalah bakat purba, memori dari ribuan generasi leluhur yang hidup mendengarkan suara alam semesta. Dunia sains perlahan mengejar misteri ini. Juga dalam teori fisika mutakhir, para ahli memperkirakan bahwa semesta terdiri dari jaringan medan energi multidimensi, string-string halus yang melipat ruang waktu. Barangkali, apa yang kita sebut dimensi keempat adalah lapisan energi tempat, segala potensi dan kemungkinan melayang, siap memasuki realitas jika dipanggil oleh niat dan tindakan manusia. Yai. Lalu, kita melangkah ke ranah entitas halus, para penghuni dunia tak terlihat. Di balik punggung malam, dalam lipatan realitas, manusia bukanlah satu-satunya keberadaan. Sepanjang sejarah, berbagai tradisi, dari Sumeria kuno, Mesir, hingga leluhur Nusantara, mencatat adanya makhluk-makhluk metafisik, malaikat, jin, penunggu pohon, dewa, roh leluhur, bahkan makhluk-makhluk gelap dari bayang-bayang pikiran manusia sendiri. Apakah mereka nyata? Jika kita sepakat bahwa dunia terdiri dari getaran, maka para entitas halus adalah getaran sadar yang hidup sejajar, melintasi batasan ruang, kadang menampakkan diri dalam mimpi, bisikan naluri, ilham, bahkan keajaiban atau petaka. Mereka berjalan di antara niat manusia, menyisipkan inspirasi halus, atau menebarkan selimut kegelisahan, tergantung kehendak dan getaran mereka. Dalam ajaran Gnostik, ada hierarki malaikat dan archon, makhluk cahaya dan makhluk bayangan, bertarung dalam ranah spiritual demi pengaruh pada jiwa manusia. Nabi-nabi dan sufi berbicara soal pertemuan dengan malaikat, pembawa wahyu, penampakan makhluk ilahiyah yang mengetuk pintu kebangkitan. Para alkemis dan magus mencari cara untuk berkomunikasi dengan mereka melalui ritual, sigil, atau mediasi, membangun jembatan ke negeri lain. Di tanah air kita, di hutan-hutan dan gunung-gunung sakral, kepercayaan pada roh halus, danyang, dan penunggu sudah menjadi bagian dari alam bawah sadar kolektif. Cerita-cerita keramat di balik wayang,
kisah para pengelana yang bertemu penguasa gaib, bahkan mitos tentang pesugihan dan ilmu hitam. Semuanya adalah gema dari pengetahuan purba mengenai eksistensi yang lebih luas dari 3 dimensi. Bagi sebagian, entitas-entitas ini adalah personifikasi kekuatan alam, simpul energi kolektif, atau jelmaan hasrat dan ketakutan manusia. Bagi yang lain, mereka sungguh nyata, bisa memberi pertolongan, menguji batin, bahkan menyesatkan mereka yang congkak dan lalai. Wafa. Kemudian ada simpul nasib, benang-benang takdir yang dijalin, disusun, dan dipintal dalam dimensi keempat sebelum menetas di dunia fisik. Terkadang hidup terasa seperti labirin, di setiap belokan, rasa dejavu, pertemuan tak terduga, kebetulan yang aneh. Seakan-akan hidup kita telah tersusun dalam pola yang rumit. Permainan catur yang dimainkan oleh tangan-tangan tak berwujud. Para filsuf sejak zaman kuno telah membahas takdir, menanyakan di mana letak kehendak bebas. Dalam kitab suci, dalam gulungan naskah Laut Mati, dalam pesan rahasia para hermetis, tersembunyi satu pesan. Segala sesuatu terjadi terlebih dahulu di dunia tak terlihat. Pikiran, niat, impian, energi, dan bisikan entitas halus, semuanya bertemu dan memintal jaringan kemungkinan, baru kemudian menetes ke dunia materi. Barangkali inilah makna dari kata nasib, karma, atau Moira dalam mitologi Yunani. Setiap satu benang kehidupan terjalin bersama benang-benang lain, kadang saling mengikat, kadang saling memutus. Seorang bijak berkata, takdir adalah hasil dari percakapan rahasia antara jiwa manusia dengan dunia tak kasat mata. Kita menulis sebagian, sisanya ditulis oleh kekuatan yang lebih tua dari waktu. Banyak yang telah mencoba memahami cara kerja jaringan takdir ini, dari para peramal tarot, pembaca lintasan bintang, hingga mistikus yang bermeditasi dalam sunyi malam. Semua berusaha mencari makna, mencari tahu mengapa ada penderitaan, kebahagiaan, atau kesempatan tak terduga. Seringkali jawabannya tersembunyi di balik tabir dimensi keempat. Lalu, apa makna dari segala rahasia ini? Apakah kita hanyalah wayang di tangan dalang tak kasat mata? Atau adakah pintu bagi manusia untuk ikut menulis naskah takdirnya sendiri? Dimensi keempat bukan sekadar tempat atau waktu, melainkan ladang kemungkinan tak terbatas. Disinilah peran kehendak, pemahaman, dan kepekaan sangatlah penting. Karena ketika manusia sadar bahwa ia adalah makhluk multidimensi, ia mampu memengaruhi aliran energi, memilih vibrasi pikiran, memilah entitas yang diperkenankan masuk ke hatinya, bahkan menenun ulang benang nasibnya dengan sadar. Bayangkanlah, dunia ini ibarat cermin tembus pandang. Tiap pikiran dan tindakanmu adalah goresan cahaya di atas wajahnya. Jika kau mampu menata pikiran, menjaga hati, memurnikan niat, maka benang-benang takdir berubah warna. Kau bukan lagi korban keadaan, melainkan penjelajah dan arsitek duniamu sendiri. Ilmu kuno telah lama mengajarkan jalan ke dalam diri, karena pintu ke dimensi keempat tak ditemukan di luar. Ia menunggu di kedalaman batin, di kesadaran murni. Di antara dua tarikan napas, di sunyi malam saat doa dilantunkan, di ruang kecil benak, tempat keraguan dan keajaiban bersua. Ketika seseorang menyelami dirinya dan menjumpai keheningan sejati, barulah ia diperkenankan melihat peta negeri-negeri tak terlihat, menyapa entitas halus tanpa takut, merasakan energi kehidupan mengalir, bahkan menulis ulang nasib dengan tangan sendiri. Para pencari di jalan ajaran kuno, dari para yogi Himalaya, pertapa gurun, sufi penari, hingga pemeluk kebatinan Nusantara, semuanya menemukan bahwa kunci utama adalah kesadaran. Kesadaran itulah mata mistik, the third eye, mata satu, dalam kitab suci dan lambang rahasia para mason. Di luar sana, dunia modern mengabaikan kekuatan halus ini. Kita diajarkan percaya pada yang kasat mata, pada sains dan logika.
Namun, benarkah itu cukup? Tidakkah kita merasa sesekali kerinduan akan sesuatu yang hilang, kerinduan pada makna di balik polusi cahaya, di balik hiruk-pikuk sosial, di balik hegemoni materi? Bukankah rahasia terbesar selalu tersembunyi di tempat yang tak pernah dicari oleh massa? Kini pengetahuan lama kembali bangkit. Orang-orang mulai membuka diri pada keajaiban energi, mempercayai intuisi, belajar membaca medan tak kasat mata. Peneliti modern mengkaji fenomena medan morfik, resonance field, collective unconscious, dan teori string. Perlahan-lahan, peradaban kita bergerak kembali pada kearifan leluhur. Mungkin, dimensi keempat yang dulu hanya diintip oleh nabi dan dukun akan menjadi sains masa depan. Kini, sudahkah kau merasakan gemetar di dada, getaran halus dari dimensi keempat yang menunggu untuk dibuka? Apakah dirimu hanya ingin menjadi penonton, ataukah siap menyeberangi garis api pengetahuan terlarang? Satu hal yang pasti, dunia ini jauh lebih misterius dari yang kita kira. Di balik realitas kasat mata, negeri rahasia menunggu jiwa-jiwa yang berani melampaui batas. Ada kebebasan, ada makna, ada jawaban bagi mereka yang rela kehilangan ketakutan dan kepastian. Sebelum berpisah, ingatlah, rahasia sebenarnya bukanlah apa yang kita temukan di luar, melainkan bagaimana kita memandang dunia dengan mata batin, hati terbuka, dan keberanian untuk mempertanyakan segalanya. Di dimensi keempat, hanya pemahaman diri yang dapat membawa kita pulang. Dunia ini memberitahu segalanya lewat bisikan. Tugas kita adalah mendengarkan. Jika engkau ingin terus menelusuri lorong-lorong rahasia semesta, jangan ragu untuk menyalakan cahaya pengetahuan dalam hatimu. Jelajahi koleksi video kami yang lain. Setiap kisah adalah petunjuk menuju harta misteri berikutnya. Sampai jumpa di dunia yang tak kasat mata. Di antara detak waktu dan denyut takdir, di dimensi keempat yang abadi.